Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DM channel Setia dimanapun anda berada. Kami selalu mengupload konten yang berfaedah. Insya Allah subscribe-nya selalu bertambah ya. Nah, jadi pada kali ini mumpung lagi garapan sepi ya, ada motor Vario LED yang 2015 kalau nggak salah ini ya. Ya, 2015 untuk ini. Nah, kendalanya itu di sini mas ya. Olinya itu tercampur, aduh, sorry. Olinya itu tercampur sama air radiator. Keluhan pertama pada orangnya itu mas ya. Nah, di jagang tengah kok ngebul gitu katanya ya. Nah, di jagang tengah kok ngebul, apa olinya habis katanya gitu kata orangnya. Sejarahnya lah istilahnya. Nah, setelah di jagang apa setelah lama dipanasi set, nah netes ya tadi. Iya lah ini ya, ini ada bercaknya olinya itu netes, dan tetesan warna olinya bukan hitam mas. Nah, melainkan warna olinya itu adalah warna putih, agak keputih-putihan. Sekarang kita cek dulu ya, apakah benar olinya itu bercampur dengan radiator. Nah ya, dan ternyata benar ini. Pada ujung sticknya itu terlihat warnanya putih. Berarti menandakan bahasanya ada dua kemungkinan ya. Sejujurnya ini sudah saya bongkar ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah bagian packing block itu bagian packing kop itu sobek ya, atau katakanlah berobos apa ya, menyelinap. Jadi air itu menyelinap. Tapi biasanya kalau packing block itu menyelinap, air radiator cepat habis, tapi nggak separah ini ya. Kebanyakan nggak bercampur dengan oli. Nah, bisa juga bercampur dengan oli kalau sudah parah. Tapi kalau melihat dengan sejarahnya itu di sini untuk mesinnya itu kering semuanya. Jadi kemungkinan yang kedua itu ada bagian, nah pompa ini yang bermasalah ya. Nah, sebelum kita memvonis itu pada bagian bloknya, maka saya akan mengambil langkah paling mudah dulu, yaitu bagian luarnya, yaitu memeriksa bagian seal water pump ya. Dan ternyata benar adanya di sini untuk seal water pumpnya itu benar ya mas ya. Kalau melihat penampakannya ini sudah berkarat. Fokus. Nah itu ya, sudah berkarat sekali ya, berkarat. Nah, sebenarnya mas ya, sebenarnya kalau kerusakannya itu pada radiatornya yang campur dengan oli, itu biasanya seharusnya nggak apa ya, nggak tercampur dulu lah istilahnya, itu masih ada estimasinya. Jadi masih ada safety-nya, bukan estimasi ya, masih ada safety-nya. Biasanya ditandai dengan menetesnya air radiator ya, itu pada bagian depannya knalpot ini ya. Nah, pada bagian depan knalpot itu air radiator menetes kalau mesin hidup. Nah, dan itu tetesannya itu berasal dari lubang ya, lubang di sini. Kok ora fokus? Nah, ini kan posisinya begini ya, anggap saja ini di motornya posisinya begini. Nah, air kan masuk ke dalam sini, air masuk, ini muter mas ya, apa kipas di dalamnya itu muter mengikuti dengan ini apa, dari pergerakan dari perputaran mesin yang ikut pada gigi timing ya, itu ya. Nah, setelah air itu masuk ya, diputar. Kalau sealnya itu sudah tidak bisa nahan, itu biasanya keluar dari lubang ini loh mas, yang saya maksud ya. Nah, ini ada lubangnya ini, tapi di sini sudah, kalau terlalu lama itu biasanya itu apa, wis tersumbat ya. Nah ini ada lubangnya ya, benar kan, ini sudah tersumbat. Maka dari itu tidak ada indikasi awal menetesnya air radiator pada bagian area knalpot ya. Nah, dan
dan ini tembusannya masuk ke dalam sana mas ya, dalam sana. Ini sudah saya buka ya, untuk bautnya sudah saya buka. Nah jadi begini, air di dalam cekungan ini, nah ya air di dalam cekungan ini muter ya, diputar oleh kipas red. Kalau posisi mesin belum panas, itu air di bypass menuju ke sini, lubang kecil ini ya, selang kecil inilah istilahnya, masuk lagi ke dalam ya, masuk lagi ke dalam sana ya, diputar lagi lah istilahnya, cuma diputar-putar, belum didinginkan ke area sini. Area ini kan menuju ke radiator, kisi-kisi radiator. Nah yang ini lubangnya itu tadi, di sini ada lubang ya, itu sebenarnya cara hemat itu ada ya mas ya, sebenarnya cara hemat itu ada untuk menggantinya, tidak usah satu set seperti gini, tapi paling enaknya itu ya kita bongkar ganti satu set sama cangkangnya ini. Kalau tanpa cangkangnya bagaimana mas? Nah jadi begini, nah, kita lari ke sana dulu. Oh nggih ya, ngapunten masih ada orang mompa ban tadi ya. Dari mana kita tadi ngomongnya ya? Nah cara hemat ya mas ya, jadi cara hemat itu tidak usah satu gelondong seperti ini. Nah untuk cara membukanya ya, untuk cara membuka kipas ini itu apakah ada mas? Biasanya itu ada ya mas ya, yang aftermarket itu bukan originalnya ya. Kalau original itu belinya itu satu set begini mas ya, satu gelondong sama cangkangnya. Tapi kalau ada juga yang jual itu cuma bagian kipasnya, kipas, seal sama bearing itu satu paket ya. Kalau bearing itu kalau nggak salah nggak dapat ya, cuma seal olinya itu, terus seal dari yang ada teflonnya itu ya. Oke, kita bongkar dulu saja paling enaknya. Nah untuk cara pembongkarannya, ini sebenarnya sepinya itu berada di tengah-tengah begini ya mas ya. Untuk sepinya ini berada di tengah-tengah, maka kita dorong. Mari Rek. Iya iku ya. Nah gangguan lagi ya, ini sebenarnya berada di tengah-tengah begini. Nah kita lepas dulu sepinya pakai ini loh ya, paku beton yang dilincipkan nih, kita lepas begini. Ini harus orang dua ya mas ya, ini sudah saya lepas tadi. Nah sudah terlepas, kemudian yang ini kita pukul, kita palu ya. Palu nih yang gini ya, kita palu begini, kita lepas. Ya ini bisa terlepas. Nah bisa kalau kita lihat di sini nampaknya sudah parah ya, udah termakan oleh silnya ya, udah termakan oleh silnya. Kalau ininya masih bagus, kalau kipasnya masih bagus, itu bisa digantikan dengan seal yang ada teflonnya ini, yang ada birnya itu ya, kemudian seal olinya dan juga laharnya, itu bisa digunakan. Tapi kalau mau lebih amannya ya beli aja yang original ya mas ya, beli aja yang original seperti ini, tinggal pasang. Dan saya juga pernah mengganti untuk kipasnya dan yang teflonnya ini ya, teflonnya dan juga seal dan juga bearingnya itu pernah saya ganti, dan sampai sekarang itu masih aman ya. Kalau katakanlah masih sekitar 1 tahun itu aman pakai kipas yang bekas. Tapi di sini untuk apanya, untuk kondisinya saat ini udah rusak parah ya mas ya,
sudah rusak parah, maka harus diganti dengan satu set saja wis. Kita main aman ya. Wis. Ya. Oke. Bisa kita lihat. Nah, itu nanti kalau sudah diganti ya Mas ya, jangan langsung diisi oli baru ya. Untuk motornya jangan langsung diisi oli baru. Kita pakai oli bekas tapi yang agak-agak bagus itu ya, bekasnya Matic juga, Matic terbaru itu. Memang saya sendirikan. Itu apa namanya? Ditap dulu sampai 2 kali 3 kali, diisi, diputar mesinnya, kemudian ditap, kemudian diisi lagi, diputar mesinnya sampai 3 kali sampai benar-benar warna yang keluar itu tidak ada keputih-keputihan ya. Baru kita isi lagi dengan oli yang baru. Kemudian kasih saran pada orangnya 2 minggu lagi ngetap yang baru lagi. Itu sudah jos hasilnya ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe Mas ya.